Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali viral pernyataan daripada Khosinuddin yang menurut saya ini sangat lucu, sahabat ya. Setelah mereka menabur fitnah di mana-mana, melontarkan tuduhan, hinaan, bahkan ujaran kebencian yang dipelintir seolah-olah kebenaran. Kini ketika jerat hukum sudah sangat dekat terhadap para kliennya, justru kemudian tiba-tiba saja muncul drama baru, sahabat. Dia sangat berharap bahwa proses penyelesaian masalah yang hari ini bergulir di Polda Metro Jaya itu bisa diselesaikan di luar persidangan. Artinya mereka berharap dan bermohon agar Pak Jokowi mau menyelesaikan hal ini dan memberikan cukup dengan kata maaf di luar pengadilan. Menurut saya ini bukan saja sekedar kontradiktif, tapi bentuk nyata kemunafikan yang dipertontonkan oleh mereka. Munafik dalam konteks politik maupun dalam konteks hukum. Bagaimana mungkin orang yang selama ini berlagak palilantam menentang, menuduh seolah dirinya pejuang kebenaran, tiba-tiba berubah jadi pengecut, meminta belas kasihan. Padahal kalau kita melihat pernyataan-pernyataan Khosinuddin, bayangkan saja kalau mantan Presiden Jokowi dia hanya memanggilnya dengan saudara Joko Widodo. Betapa kurang ajarnya congor Khosinuddin ini. Ini kan upaya sebenarnya menghilangkan wibawa mantan pemimpin kita di depan publik. Saudara Joko Widodo itu terus diulang-ulang. Lalu hari ini tiba-tiba mewek-mewek mau minta untuk damai, menyelesaikan persoalan ini di luar daripada persidangan. Cukup dengan memperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi, ini sudah selesai. Kan bajingan ini orang. Nah, ini coba kita lihat cuplikan videonya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas? Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan, nggak ada masalah. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, oke, nggak ada masalah. Lama sekali ingin ini segera tuntas gitu. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan, nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan, nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Permintaan ini saya kira jelas, ini mendelegitimasi dirinya sendiri, sahabat ya. Pertama, kalau memang mereka ini yakin dengan tuduhannya, kenapa harus di luar persidangan? Kalau mereka tidak merasa bersalah atau mereka memiliki bukti-bukti yang lengkap. Ini jelas. Dengan bermohon seperti ini artinya memang mereka sudah sangat ketakutan. Mereka sudah membayangkan bagaimana buruknya yang namanya di penjara, terutama bagi Panci CS ini. Jadi selama ini memang yang mereka bawa-bawa ke publik yang dia ceritakan itu narasi kosong, tidak ada sama sekali buktinya. Jadi itu hanya bualan, sekali lagi hanya bualan, hanya pepesan kosong. Jadi rakyat jangan percaya lagi dengan mereka. Yang kedua, permintaan maaf setelah melakukan penyerangan habis-habisan, saya kira ini bukan penyelesaian yang baik, tapi merupakan pelecehan terhadap hukum. Apalagi sudah berjalan prosesnya di Polda Metro Jaya. Sudah panjang orang bermasalah ini, mulai dari Mabes Polri. Negara ini tidak bisa dikelola dengan cara seperti ini. Hajar dulu baru kita minta maaf belakangan. Yang ini mempermainkan hukum. Perilaku kurang ajar ini yang tidak layak hidup di NKRI. Yang ketiga, saya kira narasi kebohongan yang tidak bisa ditebus dengan maaf personal. Kenapa? Karena dampaknya fitnah. Ini luar biasa, sahabat. Ujaran kebencian sudah menyebar luas. Masyarakat bahkan ada yang terglorifikasi, percaya dengan apa yang mereka keluarkan selama ini. Betul-betul merusak opini publik, bahkan berpotensi memecah belah bangsa. Itu bukan perkara pribadi yang bisa selesai dengan jabat tangan. Nah, mereka ini sekali lagi sudah ketar-ketir dengan situasi yang dia hadapi. Khosinuddin ini bersama dengan gengnya sebenarnya sedang memperlihatkan kepada publik bahwa sejak awal mereka hanya berdagang isu,
Dan itu sudah sering disampaikan oleh seluruh ahli dan para pembicara-pembicara yang selama ini mereka temani debat. Tetapi kan dasar orangnya juga bebal, dan mungkin ya boleh saja, bisa saja ada memang orang yang menitip isu ini ke mereka dan mereka sudah banyak makan. Akhirnya tercebur sendiri ke dalam lubang. Hari ini mereka yang selama ini mungkin eksis di belakangnya sudah mulai mundur sedikit demi sedikit. Akhirnya ketakutan dan berjuang dalam kesepian. Itulah yang membuat mereka mungkin keder dan berharap hal ini diselesaikan di luar persidangan. Jadi kuar-kuar mereka selama ini di luar yang seolah-olah masih kuat, nonseng itu. Ini fakta dari pernyataan yang saya tampilkan di video tadi itu. Bagaimana mereka sudah sangat ketakutan. Katanya, masa anak bangsa ini harus dibuat berhadapan-hadapan terus seperti ini. Kan kasihan ya. Ini kan seolah-olah dia sangat berharap kepada Jokowi, sehingga kemudian bahasa-bahasa seperti itu dia muntahkan ke publik. Inilah yang saya maksudkan ironi bagi geng ini semua. Beraninya berbohong, tapi tidak berani menanggung akibatnya. Ujung-ujungnya hukum dijadikan mainan, publik dijadikan korban, karena sudah banyak yang terlanjur terglorifikasi. Bayangkan Pak, bertahun-tahun Pak Jokowi dijadikan kambing hitam. Betapa kurang ajarnya mereka, lalu seenaknya mau damai menyelesaikan masalah ini di luar persidangan. Masuk akal kira-kira itu? Atau silakan sahabat-sahabat, siapa yang bisa menerima konsep mereka ini? Ini namanya pantua-tuai. Sudah dia kata-katai orang, sudah dia hina orang sejadi-jadinya, sehina-hinanya, lalu datang tiba-tiba saya mohon maaf. Selain itu, ini sudah berjalan kasusnya. Setengah mati polisi bekerja. Bayangkan berapa saksi yang diperiksa, berapa kertas yang dihabiskan, berapa uang negara yang sudah keluar. Lalu tiba-tiba mau menyelesaikan di luar ring. Kurang ajar ini semua ini. Saya kira begitu sahabat ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya terhadap siapapun. Jangan memulai sesuatu kalau tidak berani mengakhirinya dengan baik. Kenapa? Karena kasus-kasus seperti ini memang seharusnya selesai di meja hijau. Sebab terlalu banyak orang yang dikorbankan. Masyarakat banyak yang kemudian mulai terglorifikasi dengan hasutan-hasutan mereka. Enak saja mau menyelesaikan di luar persidangan. Dan ini bukti nyata betapa mereka ini semua pengecut. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas? Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan, nggak ada masalah. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, oke, nggak ada masalah. Lama sekali ingin ini segera tuntas gitu loh. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan, nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan, nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu.